Halo, saya Joko Christian di sini, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas solusi penyelesaian paket tracer 9312 Exploration of TCP and UDP Communication. TCP dan UDP adalah protokol untuk layer 4, dan fokus kita nanti ada dua, yaitu untuk membuat lalu lintas jaringan pada mode simulasi, topologinya terlihat seperti di layar, dan mengeksaminasi fungsi protokol TCP dan UDP. Jadi ada 5 device di sini, 6 jika menghitung intermediate sebuah switch, yaitu multi-server yang nanti akan berfungsi sebagai server untuk HTTP, FTP, DNS, dan email, beserta dengan masing-masing satu klien untuk mensimulasikan lalu lintas dari tiap-tiap protokol tersebut. Saya akan awali dengan membuka multi-server, buka tab desktop, lalu membuka command prompt. Saya akan ping dulu ke broadcast 192.168.1.255 dengan tujuan untuk mempopulasi tabel ARP dari masing-masing perangkat dan agar switch nanti bekerja dengan kondisi yang sudah normal. Nah, ini baru di start perangkatnya. Oke, kita tunggu sejenak. Oke ya, sudah berhasil, dan ini akan mempopulasi tabel ARP dari masing-masing klien. Kita akan awali dengan lalu lintas HTTP. HTTP menggunakan TCP, dan agar lebih mudah kita akan klik mode simulation di sini. Saya matikan filternya untuk tampilan yang lain. Jadi saya show out on, lalu saya klik edit filter, dan saya pilih untuk menampilkan hanya TCP dan HTTP. Ini dua itu. Dan di HTTP client saya akan mensimulasikan sebuah permintaan HTTP GET desktop web browser ke alamat 192.168.1.254. Itu adalah untuk ke server multi-servernya. Begitu saya klik go, di sini akan muncul sebuah paket HTTP yang akan kita pelajari waktu singkat. Saya akan klik warnanya di sini. Akan terlihat bahwa ini adalah kondisi PDU pada saat dikirim dari HTTP client. Di layer 4 ada TCP source port 1025, destination port 80. Ini artinya kepada port HTTP. IP address sumber adalah IP address si HTTP client, IP address tujuan adalah IP dari si multi-server. Kemudian kita akan lanjutkan dengan next capture di sini. Terlihat paketnya dikirim ke switch, lalu dari switch dikirim ke multi-server. Nah, dari multi-server kemudian akan mengirimkan balasan kembali ke switch, yang baru nanti akan kembali ke HTTP client. Tapi saya akan intip dulu sebentar kondisinya saat kembaliannya sudah mencapai switch. Kita akan lihat di sini, karena switch adalah perangkat layer 2, maka dia hanya bisa melihat sampai layer 2. Kita tidak bisa melihat data yang dikirim yang ada di layer 3 dan ke atasnya, hanya sampai layer 2. Saat sudah kembali lagi ke HTTP client, artinya balasan sudah tiba di client, kita akan lihat bahwa warna hijau ya, ada centangnya. Kita akan lihat bahwa saat diterima dari source port 80, destination port 1025 TCP. Ini terlihat bahwa sudah berbalik antara source port dan destination port dari posisi pengiriman tadi. Dan dia kemudian menyiapkan sebuah pengiriman baru lagi, kembali lagi kepada destination port 80 dari source port 1025. Sedangkan alamat IP juga sama antara HTTP client dan multi-server. Nah, kalau kita perhatikan di inbound PDU detailnya, ini adalah frame Ethernet. Di dalamnya adalah paket IP, di dalamnya adalah TCP. Dan kalau TCP, kita mengetahui bahwa ada nomor sequence, ada nomor acknowledgement.
Oke, di bagian outbound juga terlihat di sini. Nomor sequence-nya naik 1 ya. Ini sequence number 0, ini sequence number 1. Ini adalah kondisi di layer 4-nya. Sedangkan di dalam datanya adalah HTTP GET. Oke, itu untuk lalu lintas HTTP yang menggunakan TCP. Berikutnya kita akan simulasikan lalu lintas protokol FTP. Saya kembali ke real time di sini. Kembali ke simulation, akan saya pilih untuk menampilkan satu lagi lalu lintas FTP. Checklist di sini FTP. Tutup. Dari FTP client kita buka dan kita berikan perintah untuk FTP ke 192.168.1.254. Lihat ada sebuah paket FTP di sini yang siap dikirimkan. Saya klik forward sampai di switch. Di sini ini permintaannya adalah untuk ke FTP kepada 192.168.1.254. Ya. Jadi sampai ke multi server. Kemudian dibalas dari multi server ke switch dan dikirim kembali ke FTP client. Ini kita akan lihat yang posisi di FTP client. Jadi kepada destination port 1025. Ini balasannya dari multi server kepada si FTP client. Kita bisa lihat bahwa enkapsulasinya adalah frame Ethernet, di dalamnya ada IP, di dalamnya lagi ada TCP. Ya. Jadi FTP dan TTP sama-sama menggunakan TCP. Perhatikan bahwa ada nomor sequence dan ada pembukaan sesi koneksi untuk pada protokol TCP. Selanjutnya kita akan bahas protokol DNS dan email di sini. DNS itu menggunakan UDP. Jadi saya akan kembali dulu ke real time, kembali ke simulation. Lalu saya edit filternya, saya hanya ingin mau menampilkan lalu lintas. Saya matikan HTTP, FTP, saya nyalakan di IP versi 4 ada DNS. Dan di miscellaneous ada SMTP. Yang ini, SMTP. Oke, jadi di DNS client saya akan minta request ke nslookup spasi multiserver.pt.ptu. Ada sebuah paket di sini dibuat. Lalu, ya, ini ya. Lalu di email client saya akan buka email compose kepada user at multiserver.pt.ptu, subjeknya bebas, sesuatu di sini. Saya klik send. Lihat ada lagi satu paket lagi di sini yang siap dikirimkan oleh email client. Email client ini menggunakan protokol SMTP yang menggunakan protokol TCP. Jadi kali ini saya nyalakan dua-duanya berbarengan. Ya, lalu saya play, jadi dua-duanya mengirim ke switch. Dan kalian bisa lihat bahwa oleh si switch akan dilakukan proses queuing di sini. Queuing di sini artinya tidak bisa kedua-dua paketnya dikirim sekaligus, melainkan ada proses queuing yang membuat paket menunggu dulu di sini di buffernya switch. Yang kali ini dikirimkan lebih dulu adalah si DNS. Si DNS saat sudah tiba di multi server, kita klik. Ini
Layer 7-nya DNS. Dari in layer masuknya adalah dari port 1027 kepada port 53. Balasan si DNS server adalah dari port 53 kepada port 1027. Dari inbound video detail kita lihat ada Ethernet, IP, UDP, perbedaannya di sini ya. UDP, perhatikan bahwa pada UDP lebih sedikit headernya, hanya ada source port, destination port, checksum gitu ya, tidak ada acknowledgement, tidak ada sequence number dan seterusnya. Lalu di dalamnya ada DNS message-nya. Saya tutup dulu, saya lanjutkan. Ini balasan masuk ke switch, dan tadi yang permintaan email dari email klien baru sampai ke server. Kita akan lihat dulu ya email. Ini dari port 1025 kepada port 25, dan balasannya dari port 25 kepada 1025. Dari inbound video detail kita bisa lihat ini adalah TCP. Jadi ada sequence number, acknowledgement number, dan seterusnya. Oke. Ini balasan DNS sudah sampai di klien, dan balasan dari multi server untuk email klien sudah sampai di switch, dan yang terakhir adalah yang dari switch dikirim ke email klien. Nah, dalam simulasi ini diharapkan kalian bisa melihat adanya perbedaan antara lalu lintas TCP dan lalu lintas UDP, khususnya jika kita eksaminasi di sini adalah ada perbedaan headernya. Header UDP terlihat jauh lebih sederhana. Saya katakan di sini UDP ya. Jauh lebih sederhana, hanya source port, destination port, length, checksum, ada datanya. Sedangkan pada TCP kita sudah melihat bahwa ini lebih besar karena ada sequence number, acknowledgement number, berbagai flags yang muncul di situ. Ada beberapa eksaminasi lain yang harus kalian lakukan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di file PDF yang tersedia pada paket tracer ini. Tapi inti utama dari simulasi ini sudah tersampaikan dengan menunjukkan bahwa perbedaan utama dari protokol TCP dan UDP terletak pada header yang digunakan dan balasannya. Karena kalau kita perhatikan di sini TCP nanti ada buka koneksi, tutup koneksi, sedangkan UDP tidak ada. Berikut gambaran utama dari kedua protokol tersebut dan panduan dasar untuk menyelesaikan packet tracer simulation exploration of TCP and UDP communication. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update video-video lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye.